petani kakao meningkat produksi dan tanggap terhadap perubahan iklim ini maksudnya bagaimana nih? Ya, jadi kebun wow ya. Kenapa harus wow? Wow itu kalau orang petani, orang Ende dan orang Rio, mereka itu punya kebiasaan dan ada istilah seperti ini. Teiro baru tahu. Maksudnya lihat dulu baru buat. Nah, sekarang kami membalikkan itu, buat dulu baru lihat. Tauro baru tei. Tauro baru tei ini kita membuat kebun itu menjadi kebun yang wow ketika orang-orang datang dan lihat, oh iya ternyata kebun ini wow. Itu artinya bekerja dulu baru lihat hasilnya. Jangan hanya lihat terus. Kapan mau dapat hasilnya? Itu makanya kita mengembangkan sebuah demonstrasi plot untuk kebun wow. Nah di sini kebun wow ini apa yang menjadi wow? Yang menjadi wow ini adalah praktek-praktek pertanian kakao yang baik. Di dalam praktek-praktek pertanian kakao yang baik, dia menekankan peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itu makanya kenapa kita bilang kebun wow, aksi cerdas petani untuk meningkatkan produksi dan tanggap terhadap perubahan iklim. Nah, di sini praktik-praktik pertanian yang baik yang dilakukan oleh Rikolto bersama mitranya Kopansikap itu adalah bagaimana melakukan penerapan teknologi pertanian kakao yang baik seperti P3S, pemangkasan, pemupukan, panen teratur, dan sanitasi. Nah, ini adalah 4 aspek yang sangat penting bagi seorang petani untuk membuat kebunnya menjadi kebun wow. Lalu yang berikutnya, aksi tanggap terhadap lingkungan, terhadap perubahan iklim ya. Nah, situasi saat ini petani merasakan bahwa perubahan iklim yang sangat tidak menentu membuat mereka menjadi bingung dan banyak sekali resiko-resiko iklim yang mereka rasakan itu berdampak pada apa? Yang pertama, kerusakan tanaman kakao. Yang kedua, penurunan produktivitas kakao. Yang ketiga, mereka semakin bingung karena serangan hama dan penyakit ini sangat tinggi, tidak seperti 10 tahun yang lalu. Makanya dari situ kenapa kita harus mengajak petani untuk mereka juga beradaptasi terhadap perubahan iklim. Bagaimana mereka care dan melakukan praktik-praktik yang baik untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka tidak hanya pasrah saja. Ketika kekeringan datang mereka pasrah, itu kan alam. Ketika angin, hujan, badai datang mereka bilang itu kan bencana alam. Nah, tetapi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini sangat nyata, bukan hanya sekedar cerita, tetapi fakta yang memberikan dampak luas terhadap pertanian di sini. Itu makanya praktek pertanian yang baik, yang cerdas, yang ramah lingkungan itu yang dikedepankan di dalam program Traksi. Jadi Traksi itu adalah sebuah program yang dilakukan oleh Rikolto bersama konsorsium mitranya Rainforest Alliance, Valrhona, lalu Kalimajari dan pemerintah. Di sini di Ende sini pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Pertanian untuk penguatan organisasi petani itu juga sangat penting dilakukan oleh Rikolto. Dalam hal ini menguatkan kapasitas dari Kopansikap. Nah, Kopansikap ini adalah Koperasi Agroniaga Asosiasi Petani Kakao. Nah, sebagai organisasi petani yang berbadan hukum koperasi, kita mengharapkan dan kita mendorong agar
Kopan Sikap ini memberikan peran penting dan menjadi lead atau pemimpin untuk anggota-anggotanya yang adalah petani kakao. Dan yang kita sasar sekarang ini adalah bagaimana memperkuat Kopan Sikap untuk mereka bisa memasuki pasar premium. Bagaimana mereka bisa menghasilkan biji-biji kakao spesialty yang bisa dipasarkan di pasar-pasar premium. Itu seperti itu yang dilakukan oleh Rikolto, dan semua kegiatan yang dilakukan bersama dengan Kopan Sikap dan petani anggotanya itu menekankan bahwa pertanian adalah sebuah unit bisnis, bukan sebagai pekerjaan keseharian mereka, tetapi dikelola sebagai sebuah unit bisnis yang nanti akan membantu mereka mengelola kebun mereka, mengelola pertanian mereka untuk bisnis. Pada saat kita melakukan pelatihan pertanian cerdas iklim kepada kelompok-kelompok petani anggota Kopan Sikap, kita melakukan refleksi bersama kira-kira terkait dengan perubahan iklim, risiko-risiko iklim yang sedang dirasakan oleh petani kakao itu. Yang pertama, musim kemarau yang panjang. Nah, musim kemarau yang panjang dengan suhu yang tinggi, menurut mereka suhu udara sekarang itu berbeda dengan sebelumnya. Sekarang itu jauh lebih panas. Tidak hanya siang saja, tetapi malam juga mereka merasakan panas. Itu artinya bahwa ada peningkatan suhu. Nah, dengan peningkatan suhu dan musim kemarau yang panjang, dengan jumlah bulan hujan yang sedikit, itu menurut mereka telah memberikan dampak terhadap kerusakan tanaman kakao. Kerusakan yang paling mereka rasakan adalah rusaknya kulit-kulit batang kakao. Nah, kulit-kulit batang dan dahan kakao ini adalah tempat untuk ada bunga di sana, ada buah di sana, tetapi kalau sudah rusak, otomatis tidak akan ada bunga dan buah di sana. Ini adalah kerugian yang dirasakan oleh atau dampak dari perubahan iklim yang dirasakan oleh petani. Mengatasinya seperti apa? Nah, untuk mengatasinya, setelah kita melakukan evaluasi kebun, ternyata bahwa tidak banyak tanaman-tanaman penaung. Aksi nyata untuk meningkatkan produksi adalah dengan melakukan P3S. Jadi P3S pada tanaman kakao itu sangat penting dilakukan oleh petani. P3S itu artinya pemangkasan, pemupukan, panen teratur, dan sanitasi. 4 kegiatan pokok ini yang harus dilakukan oleh petani kakao untuk meningkatkan produksinya. Pangkas penting, pemupukan penting sekali, panen teratur itu sangat penting, karena ketika mereka memanen secara teratur, itu mereka bisa memutuskan siklus hidup hama PBK. Lalu dengan memanen teratur, itu mereka bisa membuat supaya tanaman kakao, buah kakao yang sudah masak itu bisa dipanen daripada dibiarkan dan buahnya menjadi kering. Itu. Lalu terkait dengan perubahan iklim ya, cara petani untuk tanggap dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama mereka lakukan itu adalah dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik tanaman sela maupun pohon-pohon pelindung, itu untuk mengatasi kekeringan. Lalu tanaman pagar atau pohon pematah angin itu untuk mengatasi serangan badai atau angin kencang. Lalu untuk mengatasi kekurangan nutrisi atau unsur hara pada tanah dan tanaman, itu mereka membuat rorak, lalu membenamkan semua bahan organik dan mereka menyiramnya dengan promi
jamur pengurai. Lalu mereka juga mengaplikasikan dengan pupuk organik cair HST yang diproduksi oleh Anton, salah satu anggota Kopansika. Yaitu cara-cara petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Itu kalau mencegah panas berkepanjangan tadi itu? Ya, panas berkepanjangan itu mereka caranya itu adalah mereka menanam pohon pelindung seperti pohon pisang yang juga yang bisa itu kan tanaman berair ya, pohon pisang. Lalu pada saat sebelum berakhirnya musim hujan itu mereka sudah harus menyiapkan rorak, karena rorak itu dia itu seperti tempayan atau tempat untuk menampung air. Jadi di dalam lubang rorak itu sabut-sabut kelapa itu ditaruh di bagian bawah untuk pada saat musim hujan itu air hujannya itu bisa tersimpan di situ, sehingga kalau mau masuk musim panas atau musim kemarau itu tanaman masih bisa cukup air. Seperti itu. Jadi ada air di tanah yang kita bisa simpan dan air di tanah tidak boleh hilang. Itu caranya adalah dengan menanam tanaman penaung dan juga tanaman-tanaman penutup tanah. Jadi di kebun kakao itu tidak harus bersih seperti halaman rumah kita, tetapi harus juga ada tanaman penutup tanah, karena iklim di NTT ini iklim yang kering, dan itu kita harus juga beradaptasi dengan iklim yang kering itu, harus ada solusinya. Tidak bisa pasrah saja pada perubahan iklim itu pada kekeringan itu, tapi tidak melakukan apa-apa.